Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, marilah sejenak kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita umur, memberikan kita kesehatan, dan yang paling penting tidak hanya sekedar bertambah tua, tidak hanya sekedar sehat, tapi alhamdulillah kita masih disertai iman oleh Allah, sehingga kita masih bisa memilih aktivitas yang baik. Kita punya kesempatan, punya otoritas untuk memilih aktivitas kita pada sore hari ini. Betul bagi? Mau apapun kita bisa sebenarnya, tapi alhamdulillah kita pada sore hari ini memilih aktivitas yang positif, thalabul ilmi, dan mudah-mudahan hadirin sekalian niat kita, ikhtiar kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau benar niat kita ini untuk menuntut ilmu, Pak, maka di atas masjid ini malaikat membentangkan sayapnya memohon kepada Allah dua hal. Yang pertama, memohon agar orang-orang yang hadir di majlis itu diampuni oleh Allah, dan yang kedua, memohon agar orang-orang yang ikut dalam thalabul ilmi ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama mengeluarkan tenaga, sama-sama meluangkan waktu, ya, niatkan yang baik, niatkan yang baik thalabul ilmi. Mungkin juga sambil menunggu isya biar kita memakmurkan masjid, ya, mudah-mudahan semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan kitab Sirah Nabawiyah. Kemarin kita sampai pada tekanan-tekanan yang diberikan oleh kaum Quraisy kepada sahabat-sahabat Rasul. Bahkan kemarin saya katakan Rasulullah itu dapat intimidasi itu luar biasa. Ya, ketika anaknya meninggal yang bernama Abdullah, ya, Qasim Abdullah. Ketika anak yang bernama Abdullah meninggal, anak terakhir lakinya itu Abu Lahab, yang tidak lain adalah pamannya. Berarti kalau anaknya Rasul yang meninggal, berarti apanya Abu Lahab? Cucu katanya. Itu ketika Abdullah meninggal, Abu Lahab itu berteriak-teriak, "Abtar, abtar, putuslah, putuslah." Artinya apa? Rasul tidak punya lagi silsilah dari anak laki, karena memang silsilah Rasul ini kan yang berlanjut kan memang dari anak perempuan, dari Fatimah binti Muhammad Rasulullah. Maka turunlah surah Al-Kautsar. Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bukan kamu yang terputus Muhammad. Jadi seakan-akan Allah mengatakan begitu. Inna syani'aka huwal abtar. Namun orang-orang yang membencimu yang terputus dari rahmat Allah. Ini hadirin sekalian. Bahkan Abu Lahab itu punya dua anak laki, ya, yang kedua-duanya menikah dengan anak Rasulullah, ya, Rokayah dan Ummu Kulsum. Dua anak lakinya Abu Lahab itu, Pak, ya, itu dipanggil oleh Abu Lahab, suruh menceraikan anak perempuan, suruh menceraikan istrinya, yang tidak lain adalah keponakannya sendiri, Pak.
Kenapa? Cucu lagi. Ruqayyah ini kan cucunya Abu Lahab. Suruh ceraikan. Sampai akhirnya Ruqayyah ini dinikahi oleh Utsman bin Affan. Setelah Ruqayyah meninggal, maka Ummu Kulsum dinikahi oleh Utsman bin Affan. Sampai ketika Ummu Kulsum meninggal, Rasul sudah gak punya anak perempuan lagi. Tapi Rasul mengatakan, seandainya aku masih punya anak perempuan lagi, aku nikahkan dengan Utsman bin Affan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belum lagi yang dialami oleh Abu Bakar, belum yang dialami oleh Utsman bin Affan, yang dialami oleh Mus'ab bin Umair, yang dialami oleh Bilal bin Rabah, yang dialami oleh Amr bin Yasir. Tekanan luar biasa hadirin sekalian. Maka pertengahan tahun keempat dari Hijriah, seorang pertengahan sampai akhir tahun keempat dari dari kenabiannya, umat Islam ini mulai tidak punya ruang Pak di Mekah. Jadi mereka ini sudah mulai berpikir bagaimana ini, seakan-akan pergerakan mereka ini betul-betul sudah terbatas sekali. Nah inilah hadirin sekalian, maka Allah hadirkan sebuah pertolongan. Allah turunkan surah Al-Kahfi. Surah yang keberapa ini Pak? 18. Berapa ayat? 110. Masya Allah, luar biasa muhajirin ya. Ya, ini dihadirkan oleh Allah hadirin sekalian. Dan di dalam surah Al-Kahfi itu Pak ada 3 kisah yang menjadi inspirasi nanti Pak. Inspirasi untuk hijrah. Jadi orang Islam itu Pak hijrahnya 2 kali. Ya. Yang kedua, yang ke Madinah itu, yang Rasulullah ikut bersama-sama itu dengan Abu Bakar. Ya. Sebelumnya sudah ada perpindahan yang pertama, yaitu ke Habasah. Habasah itu Ethiopia. Tapi sebelum hijrahnya ke Habasah ini, Allah hadirkan inspirasi, yaitu surah Kahfi. Yang di dalam surah Kahfi itu Pak ada 3 kisah. Dengan baik-baik hadirin sekalian, 3 kisah yang menginspirasi. Yang pertama, kisah tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua, kisah tentang bertemunya Musa dan Khidir. Dan yang ketiga, kisah dari Zulkarnain. Nanti silakan dilihat Pak. Yang kisah Sahibul Kahfi itu ada di ayat ke-9 sampai 26. Adapun kisah Musa dengan Khidir itu ada di ayat 62 sampai 80. Lalu Zulkarnain itu di ayat 94 sampai 96. Ini saya bukan menyimpang Pak, tapi saya menceritakan inspirasi ini luar biasa Pak. Yang pertama tentang Sahibul Kahfi. Apa Pak artinya Sahibul Kahfi itu? Sahabat Kahfi. Hadirin sekalian, itu terjadi ada yang mengatakan sahabat Kahfi itu adalah murid-murid dari Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, tapi yang kuat itu mengatakan 7. Keseluruhan dari sahabat Kahfi itu ada 7 orang. Itu di sebuah negeri namanya Afasus. Ya, Afasus itu rajanya bernama Dekianus. Dekianus itu Pak seorang raja yang menyembah berhala. Padahal itu hanya memerintah sebentar Pak. 249 sampai 251 Masehi. Berarti kan hanya 2 tahun. Tapi karena kekuasaannya, rakyatnya semua takut. Mereka semua disuruh menyembah berhala. Sampai ada didengar 6 orang ini, 6 pemuda ini, tadinya 6. Ini tidak mau menyembah berhala. Mereka ini dipanggil oleh pasukan kerajaan untuk menghadap ke Dakianus ini, kepada sang raja ini. Ya, setelah dipanggil, dia mengatakan alasannya, saya hanya menyembah kepada Allah. Bahkan oleh sang raja yang zalim itu Pak, ditawari harta, ditawari jabatan agar mereka mau. Karena kalau 6 orang ini berubah, maka seluruh
afasus itu total berarti sudah menyembah berhala. Ya, ini hadirin sekalian. Tapi tetap tidak mau, di depan raja dia mengatakan tidak mau. Akhirnya oleh sang raja diberi waktu untuk berpikir. Nah, pada saat berpikir itulah Afasus itu di daerah Turki sebelah barat. Maka pada saat berpikir itulah hadirin sekalian, 6 orang ini memutuskan untuk meninggalkan 6 orang ini memutuskan untuk meninggalkan Afasus. Dia berjalan jauh sampai dia tiba di sebuah gua namanya Gua Rojib. Gua Rojib itu 8 km dari Amman, Yordania. Ya, sebenarnya tidak jauh dari negerinya ini. Ya. Nah, di perjalanan 6 orang ini bertemu dengan seorang pemuda yang membawa Bapak ngomong aja sambil lihat ustadznya. Dengan seorang pemuda yang membawa anjing. Nah, pemuda ini ternyata punya keimanan yang sama dengan 6 pemuda ini, Pak. Dia bercerita bahwa kami akan hijrah, kami akan meninggalkan tempat ini karena kami tidak aman. Saya ingin beribadah kepada Allah dimanapun tempat, asalkan saya bisa beribadah kepada Allah. Ternyata sama pemikirannya. Maka bergabunglah 1 pemuda ini menjadi berapa sekarang, Pak? Menjadi 7 pemuda dan seekor anjing. Ya, maka bersembunyilah dia di dalam gua itu. Masya Allah, hadirin sekalian. Allah sampaikan, maka aku tutup pendengarannya, aku tutup penglihatannya selama tidur. Berapa tahun, Pak? 309 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cerita ini sangat tidak masuk akal, Pak. Sampai sekarang pun kalau bukan karena iman kita tidak akan percaya, Pak, cerita ini, Pak. Pak, jenengan pernah lihat film Jurassic Park? Pernah lihat film Jurassic Park? Itu saya waktu itu awal-awal jadi guru ya. Saya sama dosen saya dibilang dulu, kamu kalau nggak lihat film itu kamu bukan orang IPA katanya. Kamu lihat film itu filmnya orang IPA ini. Akhirnya saya lihat, Pak, film itu. Jadi film itu ternyata awal itu ada seekor serangga yang terperangkap dalam sebuah pohon. Ya. Dan pohon itu berumur ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun hadirin sekalian. Setelah pohon itu ditebang, ternyata serangga itu masih basah. Ya, serangga itu masih basah, tanda kutip, Pak. Basah itu artinya apa? Gennya tidak rusak. Akhirnya, Pak, gen ini, Pak, ya ditransplantasikan ke seekor katak. Ya, ternyata masih bisa dan jadi katak yang besar. Akhirnya, Pak, diproduksi gen itu terus dimasukkan ke binatang reptil. Jadilah dinosaurus yang ada di Taman Jurassic itu. Itu film, Pak. Hadirin sekalian, berapa banyak film, saya ulangi, berapa banyak film yang diproduksi oleh orang-orang kafir tapi menginspirasi dari Al-Quran. Nanti, Pak, cerita ini, Pak, kita yang ketiga ya, Pak, ceritanya Zulkarnain itu, Pak. Jadi kan kalau lihat film The Lord of the Ring itu cerita itu ada, Pak. Ini hadirin sekalian, sudah. Jadi yang namanya Sahibul Kahfi itu, Pak, oleh Allah ditidurkan. Ya, bahasa IPA-nya itu dormansi. Kalau binatang itu ada namanya hibernasi. Bapak percaya tidak kalau ada seekor binatang tidak makan sampai 2 bulan? Tidak makan sampai 2 bulan. Itu namanya hibernasi. Beruang itu, Pak, kalau sudah musim dingin ya, dia makan sebanyak-banyaknya, lalu dia masuk dalam sebuah gua dan dia diam, tidak melakukan gerakan. Kalau tidak melakukan gerakan berarti bagaimana, Pak? Energinya tidak banyak berkurang. Ya hanya karena dia melakukan respirasi, dia melakukan pernafasan, hanya itu energinya. Energi itu kan terkuras ketika kita banyak gerakan. Beruang itu diam, Pak, selama musim dingin. Tapi dia sudah makan sebanyak-banyaknya. Ini hibernasi, Pak. Dorman juga begitu. Bapak pertanyaan, biji itu kenapa ditumbuh, ditanam kok bisa tumbuh? Padahal setelah dibiarkan digeletak itu tidak tumbuh. Itu kan dorman, Pak. Biji itu, Pak, namanya kacang, dibiarkan tidak tumbuh. Tapi coba dikasih air bawahnya sedikit, muncul, Pak, cambahnya. Ya, ini hadirin sekalian. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya sangat masuk di akal. Saya masih ingat dulu pada waktu di Korea itu ada bangunan runtuh. Ada seorang gadis berumur 17 tahun itu ditemukan setelah 14 hari, Pak. Setelah 14 hari ya
tim evakuasi itu mengangkat karena besarnya bangunan itu. Setelah 14 hari dia ditemukan gadis berumur 17 tahun. Lalu di koran itu ramai, termasuk dosen UNER itu menyampaikan alasan. Saya masih ingat. Mengapa? Selama dia tidak melakukan gerakan, maka dia akan berproses, Pak. Di dalam tubuh kita itu Pak ada namanya energi utama, ada energi cadangan, ada energi terakhir. Yang namanya energi utama itu karbohidrat yang kita makan, nasi, kentang, sagu, roti, itu energi utama. Kalau ini habis, maka lemak-lemak itu digrogoti sama tubuh kita. Itu namanya energi cadangan, gaji-gaji itu Pak. Ya. Kalau gaji sudah habis, maka pada daging sebagai apa? Energi terakhir, proteinnya. Jadi karbohidrat, lemak, setelah itu baru protein. Jadi teori itu sebenarnya bisa diterima oleh akal hadirin sekalian. Tapi seberapa panjangnya itu Allah semua yang melakukan. Allah ingin menunjukkan kepada kita, saya itu bisa melakukan apapun. Yang kamu tidak bisa, aku bisa. Ini hadirin sekalian, kisah Shahibul Kahfi setelah 309 tahun, Pak, ya. Ada yang mengatakan karena cahaya matahari. Bayangkan Pak, matahari seakan-akan diputar lintasannya oleh Allah. Dia tidak bisa masuk cahaya ke dalam gua itu. Setelah 309 tahun, maka cahaya matahari itu masuk dalam gua itu. Dibantu karena dengan adanya suara orang bikin kandang di sekitar gua itu, dia terbangun. Setelah terbangun hadirin sekalian, dia saling melihat. Wajahnya masih segar, berseri-seri. Bukan kok lemas orang. Allah semua yang melakukan itu. Ya, wajahnya berseri-seri, mereka sambil saling bertanya, berapa hari kita, berapa waktu kita tertidur, ya kan? Semuanya nggak bisa menemukan. Lalu salah satu mengatakan hanya Allah yang tahu. Akhirnya ada salah satu yang keluar untuk apa? Membeli makanan dengan sisa uang yang ada. Ternyata apa? Sudah berubah. Dan uang itu setelah ditunjukkan pada penjualnya, heran kan? Ini duit apa ini? Akhirnya apa? Diceritakan semuanya hadirin sekalian, disampaikanlah kepada penguasa. Penguasanya sudah bukan Daqyanus tadi, sudah seorang raja yang soleh, dihadirkan ke kerajaannya. Tidak lama dari itu mereka meninggal. Bukan masalah meninggalnya Pak, tapi masalah apa? Intinya nasihat dari ini, kalau memang di tempatmu sudah tidak kondusif untuk berdakwah, di tempatmu sudah tidak kondusif untuk beribadah kepada Allah, silakan bergeser. Silakan cari tempat yang lebih aman. Karena apa? Bukan tempatmu tujuan akhirmu, tapi tujuan akhirmu adalah mengabdi kepada Allah. Rasul itu kelahiran mana Pak? Rasul lahir di Mekah. Rasul berjaya di mana? Di Madinah. Dan setelah pulang, setelah meninggal, Rasul meninggal di Madinah dan tidak dipulangkan ke tanah asalnya. Jadi sudah dimakamkan di Madinah. Ini hadirin sekalian, inspirasi yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, kisah tentang Nabi Musa dan Khidir. Saya mohon maaf tidak mengatakan Nabi Khidir karena sampai sekarang ini masih hilang. Ada yang mengatakan dia seorang hamba yang dihadirkan oleh Allah. Ada juga mengatakan Nabi. Ya, walaupun di buku-buku kan juga sering katakan Nabi Khidir. Allah Taala. Hadirin sekalian, Nabi Musa itu berjalan menuju ke laut. Oleh Allah dipertemukan dengan seorang hamba yang ilmunya itu berlimpah. Ilmunya itu apa Pak? Kalau bahasa kita Pak, tahu sebelum kejadian apa Pak? Werusa gurunge pinara. Jadi ini sakti mandraguna. Jadi ilmunya kalau bahasa kita sudah ilmu laduni. Ya, ilmu laduni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Jadi ilmu ladun itu ada Pak. Ya min ladunka, ilmu dari sisi Allah. Orang-orang yang sholatnya bagus, orang-orang yang qiyamul lailnya bagus, oleh Allah ditunjukkan. Maka orang-orang itu jarang ditipu orang Pak. Kenapa? Dia bisa membedakan mana orang yang jujur, mana orang yang tidak jujur. Orang-orang yang soleh itu Pak, melihat mata orang mungkin dia sudah bisa lihat, oh orang ini mungkin tidak bagus, ditunjukkan oleh Allah. Yang itu yang sering kita sebut dengan ilmu ladun itu Pak. Ada dalam doa min ladunka rahmah. Hadirin sekalian, bertemulah Musa dengan Khidir. Disebutkan dalam surah Kahfi, surah yang ke-18 ayat 62 sampai 80. Ya, ditunjukkan oleh Allah. Ya. Sampai akhirnya apa? Berhentinya ikan yang melompat, ya dia bertemu dengan Khidir, maka
Musa itu menawarkan diri untuk diangkat sebagai muridnya oleh Khidir. Ya, ini memang semua ceritanya Allah yang hadirkan hadirin sekalian. Oleh Khidir, ya apa? Kamu saya terima jadi murid asalkan syaratnya ya UTB. Ojo takon wae. Kon menengah ya ojo takon. Apapun yang saya lakukan, kamu jangan bertanya sampai nanti akhirnya aku yang menceritakan. Ini luar biasa, Pak. Yang pertama, setelah oke sepakat jadi muridnya, diajaklah Musa ini naik perahu oleh Khidir. Ketika naik perahu di tengah laut, ya naik perahunya bukan perahu hebat, dibolongi, Pak. Saya yakin orang muhajirin pun juga pasti akan tanya, kenapa dibolongi? Ini tengah laut ini, gak ada pelampung, gak ada apa-apa, dibolongi, Pak. Ya, Musa tidak tahu, Khidir kan memang sudah tahu, dibolongi. Musa tanya, kata Khidir, peringatan pertama, ya SP1. Tanya lagi, saya pecat kamu jadi murid. Sudah, sampailah Khidir, Pak, ke pantai, masuklah ke desa. Di desa dia bertemu dengan seorang anak kecil. Terus dia makan, Pak? Dibunuh. Pak, jenengan bersama dengan orang masuk ke sebuah perkampungan, ketemu sama anak kecil langsung dibunuh. Kira-kira diem, Pak? Itu kok pasal ini? Langsung dibunuh sama Khidir. Wes, SP2. Ya. Tanya lagi kamu, saya pecat jadi murid. Ya, betul, Pak. Akhirnya Pak, dari desa ini terus berjalan sampai ke kota. Sampai di kota hadirin sekalian, ya. Nabi Musa itu melihat Khidir menawarkan diri kepada orang-orang di kotanya untuk mendapatkan makan. Minta supaya itu dijamu sebagai seorang musafir. Nah, ada orang mau menjamu, Pak. Justru malah ada rumah, ya, temboknya itu roboh, Pak. Nah, Nabi Khidir itu mengajak Musa itu menaikkan tembok itu, dan Musa lihat, sampai gak dikei makan, wis gak dikei subuhan, malah dene wis lapar sih malah ngedekno. Akhirnya Pak Musa bertanya, kenapa kamu tidak minta upah kepada mereka sebagai imbalan? Lumayan kan bisa beli makan. Wis, saya pecat kamu jadi murid. Ya. Akhirnya Pak, setelah dipecat sebagai muridnya Pak, Khidir itu masih menyampaikan jawaban atas 3 pertanyaan yang disampaikan Musa itu. Yang pertama, nanti kisahnya ada lagi, Pak. Katanya Khidir, yang pertama tentang perahu yang dibolongi itu karena apa? Di depan itu ada raja zalim, ada penguasa zalim dengan perahu yang jauh lebih besar. Dan raja zalim ini kebiasaannya mengambil, merampas perahu siapapun. Pokoknya ada perahu dirampas. Pokoknya Allah perahu api dia dirampas. Nah, perahu ini miliknya orang miskin. Perahu ini dipakai untuk mencari nafkah. Kalau sampai dirampas oleh raja, bagaimana dia bekerja? Maka aku harus membuat agar perahu ini terkesan rusak, sehingga sang raja tidak tertarik dengan perahu yang rusak itu. Kalau kau nggak ngomongin mau, wis tak kandhani, ojo takok. Ya, ini ujiannya, Pak. Wis tak kandhani, kok sik ngene lek takok. Saking Khidir itu Bang Jawa ya. Yang kedua, ya, anak kecil itu saya bunuh. Karena apa? Ini ada 2 versi, Pak. Ada yang mengatakan anak ini kafir, sedangkan orang tuanya itu muslim, beriman kepada Allah. Kalau sampai anaknya nanti besar, bisa-bisa mempengaruhi kedua orang tuanya. Ada yang mengatakan sebaliknya, anak ini muslim, ya, mumpung sedangkan orang tuanya kafir, mumpung anak ini belum besar, maka sebelum dia ikut kafir bersama orang tuanya saya bunuh. Sambil Khidir itu berdoa kepada Allah, memohon agar diberikan anak yang lebih baik. Yang ketiga hadirin sekalian, ya, Khidir ini Pak mendirikan bangunan tadi, tembok tadi, itu karena apa? Pemilik rumah itu, orang tuanya, pemilik rumah itu ini anak yatim, Pak. Rumah ini sekarang dihuni oleh anak yatim. Orang tuanya dulu itu memang sengaja menyimpan harta warisan itu di bawah dinding yang dirobohkan, Pak. Dia tuh sengaja menyimpan harta benda warisan untuk anak-anaknya di bawah tembok yang roboh itu, Pak. Dengan harapan memohon kepada Allah, mudah-mudahan kelak ada orang baik yang dihadirkan oleh Allah untuk membuka tembok ini dan menemukan warisan ini untuk diberikan kepada anaknya setelah anaknya besar. Dihadirkan di situ, Pak.
Terus siapa? Aku gak sido melok sambal, wis kasih, wis SP telu. Nang dindi SP telu wis ditolak tanpa pesangon. Nah, ini hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih dari itu Pak. Mari kita perhatikan hadirin sekalian, cerita ini Musa itu seakan-akan diberikan pelajaran oleh Allah dengan 3 kejadian. Yang pertama, ketika Musa melihat Khidir melubangi perahu, ini tafsirnya Pak. Ini makna yang jauh lebih dalam. Ketika Musa menyaksikan perahu itu dilubangi, seakan-akan Allah mengingatkan pada Musa, jangan kamu menyimpulkan hanya dengan kasat matamu. Dulu ibumu juga membuang kamu ke sungai. Betul lagi? Dulu ibumu tuh membuang kamu ke sungai. Dan itu tidak aku salahkan. Dan setelah itu Allah hadirkan dia, Musa itu Pak, mohon maaf, Bapak tahu ceritanya ya. Setelah ini diambil oleh istrinya raja, ya, istrinya raja ini bingung Pak. Lalu terus siapa ini? Oleh nyusoni arek cilik iki apa? Tidak ada yang mau Pak. Musa itu Pak dihadirkan perempuan-perempuan untuk menyusun, tidak ada yang mau Pak. Tidak ada yang mau. Sampai akhirnya Pak, saudaranya Musa tahu bahwa Musa itu ada di kerajaan, diambil oleh istrinya raja, dan sekarang istrinya raja ini butuh seorang perempuan untuk menyusui. Akhirnya apa? Ibunya dihadirkan ke kerajaan. Ternyata apa? Musa itu mau menyusu pada ibunya, memang ibunya Pak. Artinya apa? Ketika ini dipisahkan oleh Allah, ya, dibuang ke sungai, jangan kamu disimpulkan itu hal yang buruk. Ya, itu diselamatkan dan Allah kembalikan. Toh kamu anak tidak menyusu pada ibu. Itu cerita yang pertama Pak. Jadi ketika Musa melihat itu dilubangi, jangan kamu simpulkan itu hal yang jelek. Semua itu jangan divonis dengan hanya kasat mata. Boleh jadi ada sesuatu yang lebih bagus dari itu. Contohnya seperti kamu dulu, ya, kamu diarungkan oleh ibumu ke sungai, tapi ternyata kamu juga kembali pada pangkuan ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ketika Khidir membunuh anak kecil ini, ya, diingatkan oleh Allah, bukankah kamu juga pernah? Musa itu Pak pernah menampar orang Mesir, dan ternyata apa? Dengan tamparan itu akhirnya apa? Meninggal. Kamu juga pernah melakukan dan aku mengampuni semuanya. Dan yang ketiga tentang Musa yang mengangkat tembok ini hadirin sekalian, ya, diceritakan oleh Allah. Bukankah kamu pernah melakukan hal yang sama? Kamu tuh membantu anaknya sinten Pak? Anaknya Nabi Syuaib, 2 orang perempuan ini tidak pulang-pulang karena apa? Ternaknya belum dikasih minum. Soalnya bagi ternaknya belum dikasih minum, sedangkan dia harus pulang sebentar lagi sudah malam, dan kami tidak bisa mengambil air di sumur ini. Ya, dia mau mengambil air tidak punya alat. Sedangkan ternak kami belum minum sama sekali. Nanti kalau pulang bagaimana ini? Akhirnya datanglah Musa, tanpa upah, tanpa apapun, kamu juga dulu mau melakukan. Ya, diambilkan air oleh Musa sampai ternaknya itu bisa minum semuanya, dan akhirnya perempuan itu pulang. Dan akhirnya apa Pak? Jadi istrinya Safurah, jadi istrinya anaknya Nabi Syuaib, diceritakan kepada Musa. Ini hadirin sekalian, tapi sudah terlanjur dipecat sebagai murid oleh gurunya. Ma'asyiral muslimin, ini cerita yang kedua yang ada pada surah Kahfi. Yang ketiga, hadirin sekalian, Pak pernah mendengar cerita Zulkarnain. Zulkarnain. Pak, menurut saya, jenengan pernah melihat film The Lord of the Ring? Ada makhluk no Pak? Spekulah sing cilik sing kejorotan ini. Ya, ada yang nggak bisa ngomong tuh. Ya, makhluk jahat itu. Makhluk jahat yang betul kan? Yang bodinya, tubuhnya seperti manusia tapi lebih kekar, tapi dia nggak bisa ngomong. Jahatnya luar biasa Pak. Dia hanya memproduksi alat untuk perang, untuk membunuh manusia. Itu di barat, di kutub mana itu? Di kutub selatan. Jadi kalau kita bicara kutub utara, itu mesti salju, mesti dingin. Tapi di kutub selatan, cerita itu Pak, The Lord of the Ring, itu terinspirasi dari itu Pak. Ada makhluk yang memang jahatnya luar biasa. Nah, di Al-Quran itu dikatakan Ya'juj dan Ma'juj. Itu pada Zulkarnain. Hadirin sekalian, Zulkarnain ini ya seorang penguasa raja yang
pernah punya pengalaman melintas. Orang ini Pak ada di wilayah timur, di wilayah barat, tapi dia melintas sampai ke timur belahan dunia. Dan ketika dia bertemu dengan makhluk itu, ada makhluk yang lemah sekali, dia bahkan tidak mengerti bahasa, tidak bisa bicara apapun. Dia cerita kepada Zulkarnain, ya, dia minta tolong, kami ini saking takutnya sampai kami tidak bisa mengerti bahasa, tidak pernah berkomunikasi dengan orang. Saking takutnya Pak, dia tidak pernah keluar kemana-mana. Karena apa? Dia takut dengan makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj ini. Sehingga kami ini seperti stres, tertekan. Maka kami mohon, tolonglah, aku akan bayar kamu wahai Zul. Pak, Zulkarnain itu Pak artinya pemilik dua tanduk. Ya, Zul itu pemilik pemilik dua tanduk. Tanduk maksudnya tanduk barat dan tanduk timur. Ya, dia katakan, saya tolonglah saya akan bayar berapapun kamu mau, asalkan kamu bisa bikinkan kami tembok, bisa kami bikinkan dinding. Maka Zulkarnain mengatakan, enggak usah bayar, saya hanya minta tolong, ayo kerjakan bersama-sama, berikan aku bahan untuk membuat tembok ini, besi dan tembaga yang paling bagus. Hadirin sekalian, ya, saya tidak tahu, saya baca berkali-kali tidak menemukan jawaban yang pasti. Ada yang mengatakan di Makedonia, itu saya tidak tahu di daerah mana, hanya ada yang mengatakan di zaman Ibrahim alaihissalam, bahkan ada yang mengatakan itu di tahun 200 sebelum Masehi. Tapi cerita yang dihadirkan di Al-Quran itu mesti benar Pak, mesti benar. Dan hikmahnya hadirin sekalian, dari kisah yang pertama, saya ulangi, dari kisah yang pertama tentang Shahibul Kahfi itu bercerita kepada sahabat-sahabat Rasul, juga bercerita kepada Muhammad, kalau di tempatmu sudah tidak kondusif, maka tinggalkan saja. Pergilah kamu, tapi jangan terus di sana. Nanti kamu harus kembali lagi. Pergilah kamu menenangkan diri agar kamu bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kisah tentang Musa tadi bercerita kepada kita semuanya, termasuk kepada sahabat Rasul, bahwa apa yang tampak dengan kasat mata itu jangan diputuskan. Belum tentu itu benar, belum tentu seperti itu ceritanya. Di balik itu ada hikmah, di balik itu ada nasihat. Ini hadirin sekalian, dan khusus kepada Musa, 3 cerita itu sudah Allah hadirkan melalui pengalaman hidupnya, mulai kecil, remaja, sampai besar. Itu semua pernah terjadi pada kamu, wahai Musa. Ya, Musa ini kan begini Pak. Musa ini ketika ditanya oleh Allah, Man anta? Musa, siapa kamu? Jawabannya Musa ini Pak, ya. Jawabannya Musa memang rada sombong. Ya Allah, akulah nabimu yang bisa berbicara dengan kau langsung. Jadi hanya Nabi Musa Pak. Sebelum Muhammad, saya katakan sebelum Muhammad. Di mana ini Pak? Di Bukit Sinai. Ya, Musa itu mohon pada Allah, ya Allah, aku ingin melihat wujudmu ya Allah, tunjukkan wujudmu. Jadi Musa itu Pak merasa sudah orang paling pandai. Apakah aku masih belum berhak ya Allah untuk melihat wujudmu? Bukankah aku adalah zat hambamu yang paling pandai? Ya, maka Allah ingin menghadirkan. Baru cahayanya Pak bergetar bukit Sinai sampai akhirnya Musa pingsan. Itu hadirin sekalian. Nabi Isa ditanya oleh Allah, tentu dalam kisah yang berbeda Pak, di zaman yang berbeda. Man anta? Siapakah engkau wahai Isa? Apa jawabannya Isa? Saya adalah nabimu yang lahir tanpa kehadiran orang tua, tanpa bapak. Saya ini lahir dari hanya seorang ibu. Jadi mereka ini sama-sama menunjukkan kehebatannya Pak. Bayangkan Pak, ketika Muhammad Rasulullah ditanya oleh Allah, apa jawaban Muhammad? Ya Allah, aku adalah nabimu yang lahir dalam keadaan yatim. Tanpa engkau ya Allah, aku tidak jadi apa-apa. Ini hadirin sekalian. Terus kisah yang terakhir, kisah dari Zulkarnain itu menunjukkan dimanapun itu adalah buminya Allah. Kamu mau di Mekah, mau di Habasah, mau di Madinah, itu buminya Allah. Maka Allah hadirkan orang-orang yang beriman. Kalau kamu mau beriman, dimanapun kamu akan beriman. Zulkarnain itu di timur dia beriman, di barat pun dia juga beriman. Maka setelah turunnya Al-Kahfi ini hadirin sekalian, maka pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian Muhammad Rasulullah, berangkatlah orang-orang ini ke Habasah. Jadi setelah ada inspirasi dari surah Kahfi ini, mereka yakin bahwa Makkah ini harus ditinggalkan walaupun dalam sementara waktu.
Ya, untuk apa? Agar kami bisa beriman kepada Allah, agar kita bisa beribadah kepada Allah. Maka pergilah mereka 12 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, 4 orang perempuan. Totalnya berarti 16, Pak. Sekali lagi Pak, 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. 4 orang perempuan itu Pak termasuk Ruqayyah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rombongan itu Pak dipimpin oleh Utsman bin Affan, ya, sahabat Rasul yang saya pernah sampaikan, yang kelak akhirnya menjadi menantunya Rasul. Orang yang paling santun, orang yang paling sopan, orang yang paling halus pribadinya, dan itu pun juga orang kaya. Saya pernah menyampaikan di jenengan semuanya hadirin sekalian, ya, jadilah orang-orang hebat seperti sahabat-sahabat Rasul, bukan orang miskin. Jangan mau diberdaya. Ya, ada yang mengatakan jangan mau jadi orang kaya. Orang kaya itu urusannya dowo, ojo dadi wong sugih, itu urusannya dowo. Saya pernah menyampaikan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Saya ulangi lagi, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 10-10-nya itu orang kaya. Yang pertama itu Abu Bakar, itu juga orang kaya. Yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali, yang kelima Abdurrahman bin Auf, yang keenam Zubair bin Al-Awwam, ada namanya Tolhah bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid, ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini orang kaya-kaya semua. Yang namanya Abdurrahman bin Auf itu kapaknya terbuat dari emas. Ketika dia meninggal, dia meninggalkan warisan itu Pak senilai 6,2 triliun. Apa masih bukan orang kaya Pak? Abdurrahman bin Auf itu Pak kalau sudah kudanya masuk ke kota Madinah, Madinah Pak tutup pintu Pak, karena Pak beleduk saking banyaknya. Abdurrahman bin Auf itu orang yang berdagang dan ingin apa? Ingin rugi, bukan Pak ingin untung Pak. Karena Pak sudah kebanyakan untung. Pernah kan saya kisahkan ya, saya ceritakan, saking kepinginnya rugi Pak, Abdurrahman bin Auf itu berpikir, oh mau cari dagang rugi, aku kepingin ngerasa rugi. Terus saya Pak Basuki pernah berpikir begitu Pak. Sampai kapan itu masih tetap kepingin untung Pak ini? Pedagang murni Pak, murni Pak. Abdurrahman bin Auf itu pedagang aneh, ya, saking seringnya untung dia sampai kepingin rugi. Akhirnya Pak ketika perang Badar, orang-orang mukmin ini kan pergi berperang Pak. Sampai akhirnya kebun kurma itu nggak ada yang ngurus. Begitu pulang perang, kebun kurma ini buahnya busuk. Wah, orang-orang sedih semua. Terus ya apa ini? Kurmaku tak tinggal perang rusak kabeh, terus aku mangan be apa ini? Akhirnya Pak, bagi Abdurrahman bin Auf kesempatan, kata Abdurrahman bin Auf, kesempatan. Ini kesempatan saya untuk berdagang rugi. Akhirnya Pak dibeli Pak. Semua kurma-kurma yang busuk itu dibeli wes. Kelompono, ayo kumpulkan di kebun saya yang busuk-busuk, saya beli dengan harga yang sama dan kurma baik. Saya beli dengan harga sama kurma yang baik. Dikumpulkan di kebunnya Abdurrahman bin Auf. Orang-orang Muslim senang Pak, karena Pak kurma yang busuk dibeli dengan harga yang wajar, harga normal. Mana ada orang jual kurma tua Pak? Kurma itu dijual antara agak tua dengan masih muda. Nah ini sudah busuk Pak, dibeli. Abdurrahman bin Auf seperti keturutan Pak, keturutan rugi. Allah tidak rela hadirin sekalian melihat hambanya yang seperti tidak rela Pak. Lalu saya mendengarkan cerita ini ketawa Pak, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Akhirnya Pak di Yaman itu Pak ada penyakit, ya. Ini mungkin yang Omikron Pak, Omikron ini mungkin ini. Ya. Ada penyakit, ya, yang obatnya itu kata tabibnya ini baru bisa sembuh penyakit ini kalau minum kurma busuk. Tidak ada mana orang punya kurma busuk Pak. Bapak cari mangga busuk tidak ada Pak, kecuali setelah dibeli. Ya, orang itu menjual mangga itu sebelum matang sudah jual. Orang jual pisang itu sebelum matang sudah jual. Perkara nanti dikasih karbit, dikasih apa itu urusan penjual pembeli. Ini hadirin sekalian, sebelum matang sudah dijual kurma itu tidak ada kurma busuk. Ya, akhirnya Pak datanglah orang Yaman ke mana? Ke Madinah, cari kurma busuk.
Ya mungkin perasaannya kecil, tidak mungkin lah, mana ada orang punya kurma busuk. Ternyata apa? Allah sudah kumpulkan kurma busuknya di kebunnya Abdurrahman bin Auf, dibeli dengan harga berlipat-lipat. Kenapa? Termasuk barang aneh, Pak. Termasuk barang aneh. Kalau kurma yang normal-normal banyak, ini kurma busuk ini jarang. Dibeli, bingung Pak. Abdurrahman bin Auf, ya, boleh pedagang-pedagang sini boleh coba. Lu lantai sama modal-modal ini. Gue lantai sama modal-modal. Soalnya apa? Niatnya mah niat untung Pak, cuman gayanya kayak Abdurrahman bin Auf. Gayanya tok. Ya. Niatnya mau mencari untung. Kalau Abdurrahman bin Auf itu Pak ingin merasakan rugi. Seperti apa rasanya rugi? 6,2 triliun Pak. Yang namanya Zubair bin Al-Awwam itu meninggalkan kekayaan itu sebesar 3,5 triliun. Utsman bin Affan itu meninggalkan kekayaan 2,8 triliun. Itu hadirin, dan itu orang-orang kaya semua Pak. Jadi mengapa orang kaya itu urusannya panjang? Kenapa? Mereka banyak melakukan amal soleh. Ditanya ini mengerjakan, pernah haji, pernah umroh, pernah nyumbang masjid. Waduh, 2.500 kali nyumbang masjid. Ditanya Pak, mulai yang pertama ditanya oleh malaikat. Bayangkan 2.500 kali. Mulai pertama ditanya dari mana uangnya, halal haram itu bagaimana? Bagaimana cara nyumbangnya? Terang-terangan apa disempit-sempit apa di duduk-duduk ya sih ya Bob. Ditanya semua, itu baru yang pertama. Yang kedua tanya, yang ketiga sampai 2.500 kali sumbangan. Iya kalau 2.500. Kalau 10.000 tanya panjang urusannya Pak. Jadi bukan kok berarti orang kaya itu urusan di Jawa terus mlebu neraka. Jangan terus takut Pak. Waduh, aku menita kayak masjid kabeh. Hadirin sekalian, orang yang nggak punya, orang miskin, urusannya sebentar, urusannya pendek, tapi bukan berarti masuk surga. Ditanya oleh malaikat, sudah pernah haji belum malaikat? Daftar belum? Umroh belum? Nabung juga belum? Ditanya oleh malaikat Pak, nyumbang masjid enggak? Hadir masjid hadir malaikat, tapi tidak nyumbang panti, nyumbang orang miskin. Terus apa sih mau lakukan pas kalian punya? Tidak punya apa-apa, amal soleh hadirin sekalian. Tapi bukan berarti dia masuk surga Pak. Urusan pendek bukan berarti masuk surga. Paham Pak? Nah ini Pak, yang terakhir Pak yang ingin saya sampaikan Pak. Ini saya kemana-mana ceritain. Hadirin sekalian, saya kemarin mendengar cerita ada seorang ulama yang sempat dipenjara. Ketika dipenjara dia itu ngimami sholat. Tahu gak siapa ya? Ngimami sholat. Ya, setelah selesai sholat hadirin sekalian, sang ulama ditanya. Ini cerita barusan, masih ada orangnya. Sang ulama ditanya kepada preman-preman yang diimami sholat, kenapa antum? Antum kemarin kemana? Kok tidak sholat? Iya, Bib, kami tidak pernah tersentuh dakwah. Tidak pernah ada orang mengajak kami. Pak, maaf, saya sekarang Pak ke masjid-masjid manapun cerita ini Pak. Tidak ada orang ngajak kami, Bib. Takmir masjid itu orangnya sombong. Pengurus masjid itu egois. Dia hanya berkumpul dengan sesama orang-orang masjid. Kami dianggap orang yang menjijikkan. Kami tidak pernah tersentuh dakwah. Ini hadirin sekalian. Pak, nun sewu, apa pandangan jenengan ketika berangkat ke masjid bertemu sama, maaf, saudara-saudara kita yang katanya preman-preman tatuan tindia itu bagaimana Pak? Kita seakan-akan antipati Pak. Bapak-bapak, no, kamu lebih neraka, aku lebih surga. Tidak seperti itu hadirin sekalian. Saya Pak ceramah di Masjid Muhajirin itu enteng Pak. Mengapa? Saya tidak pakai ngundang, jadi datang sendiri. Awalnya orang rodaan ini. Barang enteng Pak, ringan bagi saya. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang tidak pernah tersentuh dakwah? Mereka yang mungkin oleh kita dianggap orang menjijikkan, preman, tatuan dan sebagainya. Ayo kita ajak. Ini PR kita hadirin sekalian. Walaupun mungkin tidak langsung diajak ke masjid Pak, tapi baiki mereka, berikan mereka apa kebutuhan mereka diajak. Sekarang di tempat saya Pak ada nonton bareng, ada futsal. Saya ini sekarang sedang mengadakan turnamen futsal dengan orang-orang kampung Pak. Agar apa? Agar mereka punya pintu masuk ke masjid. Ada touring Pak, touring rame-rame dengan anak-anak. Anak baker-baker itu Pak. Agar apa? Agar mereka ini punya jalur Pak untuk bisa masuk ke masjid. Mereka ini sudah terlanjur antipati dengan kita pun juga antipati dengan mereka. Sarung aja mungkin mereka tidak punya Pak. Apakah kita biarkan? Kalau ditanya Pak, kita lillah Allah. Kalau hanya ngajak orang-orang yang sudah alim seperti kita ini gampang Pak. Tidak diundang pun kita datang ke masjid. Bagaimana orang yang diundang belum tentu ke masjid?
dipanggil dengan santunan, dipanggil dengan bingkisan, dipanggil dengan sembako, dipanggil dengan hiburan apapun Pak. Jangan tabu kalau mungkin di teras masjid ada nonton bareng, tidak ada masalah Pak. Yang penting niat kita untuk apa? Memberikan pintu mereka untuk masuk ke masjid. Paham hadirin sekalian ini? Pak, bismillah, niatkan. Nanti kalau jenengan ya hanya eksklusif menutup diri seperti sekarang nih Pak, mohon maaf, suatu saat jenengan butuh suara mereka tidak akan memperhatikan kita. Semua keluarga jenengan masuk ke masjid. Saya ulangi Pak, jenengan semua ditambah dengan jenengan dengan keluarga jenengan semua, besan, anak mantu dan sebagainya kumpul semua, si kalah Pak. Paham maksud saya Pak ya? Kalah. Maka turunlah, keluar dari posisi aman, keluarlah dari tempat-tempat kita, dan ajak mereka. Dengan cara apa? Mungkin dengan santunan, mungkin dengan hiburan, mungkin dengan bantuan apapun. Akhirnya mereka simpati dengan kita dan mereka mau ke masjid. Serasa ini hadirin sekalian, PM kita. Ayo, saya pun juga sedang memulai ini Pak. Ayo lakukan bersama-sama. Insya Allah hadirin sekalian, niat baik kita dimudahkan oleh Allah. Percayalah, mereka tuh menunggu sentuhan kita. Mereka tuh menunggu assalamualaikum dari kita. Mereka menunggu Pak. Dan kita tuh lewat, mereka biarkan saja. Tidak ada apapun bagi kita. Seakan-akan tidak mungkin mereka. Pasti, percayalah hadirin sekalian. Kalau kita mau melakukan, insya Allah mereka akan menyambut kita. Demikian hadirin sekalian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan takbir dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.